Datang ke IGD, pasiennya ini hamil karena salah satu bayinya sudah lahir di tempat bidan, yang lainnya di dalam perut ibunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Bidan Silvi Syuhada. Kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ketika aku kerja. Nah, kejadian ini sangat masih baru, mungkin dalam beberapa minggu terakhir ya. Dan ini sangat nyata. Oke, jangan lupa tonton ya sampai habis. Nah, simak ya cerita aku. Pada suatu hari di minggu kemarin ketika aku sedang dinas, seorang pasien datang ke IGD. Pasiennya ini hamil anak ketiga. Nah, ini pasiennya ini itu rujukan dari tempat bidan. Pasiennya dirujuk karena salah satu bayinya sudah lahir di tempat bidan ternyata, dan masih ada bayi yang lainnya di dalam perut ibunya. Nah, datanglah pasien tersebut ke IGD. Lalu ternyata ibu ini dia kembar 3. Namun si ibu ini tidak mengetahui bahwasanya dia mengandung anak kembar, karena dari riwayat keturunan dia juga nggak ada keturunan kembar, baik pihak ibunya maupun pihak suami. Nah, akhirnya pasien ini dilakukan operasi sesar saat itu juga. Nah, setelah dipersiapkan dia mau operasi sesar, si ibu ini ternyata dia kembar tiga ya. Nah, satu bayi udah lahir di tempat bidan, satunya lagi disesar di rumah sakit tempat aku kerja. Nah, yang satu bayi lagi, anak yang ketiga ini dia nggak selamat karena berat badannya yang lumayan sangat kecil. Dia itu beratnya kalau nggak salah kemarin tuh di bawah sekiloan, 850 gram. Nah, dedek bayi ini nggak selamat ya. Yang anak kedua yang disesar, dia mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, masuk ke ruangan bayi. Itu dipakai alat segala macam kayak oksigen, infus, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya si ibu ini dinaikkan ke atas ke rawat inap. Nah, di sana aku ketemu sama si ibu ini. Nah, guys ya, suara motor sangat gede kali ntar, oke? Nah, selanjutnya setelah dia ke rawat inap dan aku mulai overrun dengan teman-temanku dari bawah dan teman-teman dari Oka dan Verina, ternyata ibu ini dia nggak mengetahui tuh dia mengandung bayi kembar, apalagi kembar 3 ya guys ya, kasihan kali kan. Nah, selanjutnya di ruangan di atas aku tanya langsung nih pada pasiennya, aku tanya, ibu kenapa bisa kayak gini? Ibu nggak tahu ya kalau ibu sedang mengandung anak kembar 3. Nah, si ibu ini menjawab nggak tahu sama sekali. Nah, terus aku tanya, nggak pernah ya ibu periksa hamil? Selama kehamilan nggak pernah, atau kayak perutnya yang kelihatan seperti besar kali itu nggak ada? Terus dijawablah sama ibunya ini, kata ibunya kalau dia tuh jarang periksa hamil, ada sekali-sekali dia periksa ke tempat ini kayak bidan desa gitu deh. Terus di bidan desa tuh bilang enggak, ini bayinya enggak kembar, ini bayinya tuh kayak perutnya aja yang gede, cuman satu bayi aja karena detak jantungnya enggak terdeteksi. Nah, hal ini wajar aja terjadi karena terkadang kan posisi dedek bayi di dalam kan enggak selalu yang bagus, kadang dia ada yang di punggung, di pinggang kayak gitu kan. Nah, selanjutnya ibu itu aku tanya lagi, emang berapa kali ibu pergi kontrolnya USG nggak pernah selama kehamilan itu?
emang sama sekali nggak pernah pergi USG Bu, kataku kan. Terus dijawab sama pasiennya, enggak, saya perginya cuman ke tempat bidan sekali minta obat aja. Kalau misalnya USG belum pernah dia selama kehamilan. Terus alhasil aku jawab lagi, kenapa ibu kayak nggak merasa ada yang ganjal atau apa kayak gitu? Enggak ibu ya, enggak, aman-aman aja kok katanya. Cuman emang iya perutnya tuh kelihatan besar. Ya iyalah ya, anaknya kembar 3, coba ya nggak gede kayak mana itu perut. Nah kan kasihan ya kan. Yang pertama anaknya lahir di bidan itu nggak juga beratnya tuh cuman sekilo 9 on gitu, pokoknya nggak nyampe 2 kilo. Anak yang nomor 2 yang sesar juga nggak sampai juga kayaknya 2 kilo, dan itu dirawat. Anak yang ketiga nggak selamat. Nah di sini kita dapat mengambil hikmahnya. Nah itulah pentingnya periksa kehamilan rutin di fasilitas kesehatan terdekat, minimal seperti yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Kenapa sangat penting melakukan USG di awal kehamilan sama di akhir kehamilan. Nah salah satunya untuk melihat bayi ini kembar nggak, bayi ini 1 atau 2 janinnya kembar kayak gitu. Karena kalau misalnya kita periksanya ke bidan, itu kebanyakan emang terdengar tuh kayak detak jantung dedek bayinya tuh ada 2, ada 3 emang. Tapi kayak cerita yang aku ceritain ini, mungkin posisi bayinya yang agak ke belakang atau apa, jadi itu emang susah terdeteksi. Dicari pun itu agak lama menggunakan Doppler, dan itu kan alatnya kan gak terlalu canggih juga kan. Nah USG inilah yang sangat membantu melihat ke dalam itu bayinya kembar nggak, sehat nggak bayinya, berkembang nggak, kayak gitu. Jadi sangat penting ya, kasihan kali ibunya kan. Anak yang pertama yang lahir pun itu susah buat nyusu, karena kan itu termasuk TBLR, berat badan lahir rendah. Oke, mudah-mudahan dari pengalaman sharing cerita aku ini mengetuk pintu hati ibu-ibu yang sedang hamil. Periksakanlah sekali atau 2 kali, periksakanlah ketika ada keganjalan, ketika ada yang terlihat kurang normal atau apa, itu periksakan. Nah kalau USG itu kan alatnya udah canggih, jadi dia bisa mendeteksi itu sampai ke dalam, kayak air ketuban, gimana posisi dedek bayinya, ini sehat atau enggak, ini berkembang atau enggak, ada lilitan enggak dedek bayinya. Itu perlu sekali. Yang seperti aku jelasin di video sebelumnya, itu minimal ibu-ibu perginya USG itu 2 kali lah, dari di awal kehamilan sama di akhir kehamilan. Oke. Nah kalau untuk periksa hamil itu minimal yang aku jelasin kan 6 kali, berarti kan 4 kalinya berarti kan di tempat bidan terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah bagusnya ibu-ibu ya udah periksakan aja sekali sebulan. Sekalian kan mau minta obatnya biasanya kan dikasihnya ya kayak vitamin tambah darah itu kan sekali sebulan. Kalau habis ya udah periksakan sekalian nengok dedek bayinya. Terus selain itu kan juga bakalan ketahuan tuh ibu nambah nggak berat badannya, terus ukuran perutnya bertambah nggak, yang lain-lain itu kan juga perlu. Jadi jangan sepelekan periksa kehamilan ini, untuk keselamatan ibu dan bayinya harus kita gitu ya Bu. Oke, sekian sharing pengalaman aku. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi untuk ibu-ibu di luar sana yang kayak masih sepele nih, kayak periksa kehamilan itu buat apa sih, obat aja udah. Jangan ya, nggak apa-apa nggak periksakan, tapi minimal yang 6 kali yang aku sebutin itu wajib itu minimal ya. Itu udah emang aturan Kemenkes pun udah. Kalau nggak percaya ibu-ibu ya udah tengok aja ini buku pink ini kan. Kalau setiap kita hamil kan ini kan dapat ya, ini bisa kita tengok di sini banyak kali ilmu-ilmu. Jadi jangan dibawa periksa hamil aja, jangan ditaruh di rumah aja, baca kalau ada waktu baca. Ini sangat penting, apalagi buat ibu-ibu hamil masih anak pertama kan belum ada pengalaman sama sekali. Ya udah
baik baca ini, searching. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu dan diberi keselamatan ya. Oke, dadah.